Ya, ada banyak orang yang berdatangan karena mereka berpikir gedung gerejanya lagi kebakaran. Nah, jangan sampai di hari-hari terakhir ini gereja Tuhan menciptakan anak lembu emas mereka sendiri. Tapi betul sekali yang Pastor katakan bahwa jika kita memperhatikan jejak-jejak tokoh kegerakan, tidak ada dari antara mereka yang sibuk ya Pastor. Memang fokus kepada doa, firman, bahkan puasa ya Pastor. Itu menjadi sesuatu yang kalau ditinggal atau mulai berhasil didistract oleh si jahat, itu akan mengakibatkan bencana. Frekuensi surga. Be accurate and stay connected. Ya, Pastor Stephen, kita kembali di dalam program Frekuensi Sorga. Ya, senang sekali kami tim Frekuensi Sorga berhasil menemukan satu tokoh lagi, Pastor. Yaitu William J. Seymour. Tokoh kegerakan dan juga katalisator gerakan Pentakosta baru di abad ke-20, tahun 1900 awal. Tepatnya di Jalan Azusa di Amerika. Kenal juga sebagai kegerakan Azusa Street. Iya, kabarnya dari sana banyak muncul tokoh-tokoh kegerakan ya Pastor ya. Yang dimulai dari jalan tersebut. Nah, awal mulanya ternyata William ini menemukan sekelompok orang di sana Pastor, dan beliau berkhotbah dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di jalan tersebut sampai menyebar ke Amerika dan bahkan ke Eropa ya Pastor ya. Sangat luar biasa kegerakan pada saat itu. Nah, ada yang menarik Pastor. Pada saat itu pun ternyata waktu ada satu kebaktian itu terlihat seperti api yang sedang membakar rumah dan gedung tersebut. Nah, sebenarnya kok bisa sampai ada api yang orang lihat seperti api beneran gitu, Pastor. Bahkan tim pemadam kebakaran itu datang ke sana ingin memadamkan api tersebut. Nah, sebenarnya apa yang mereka lihat? Kemuliaan Tuhan atau memang api beneran, Pastor? Nah, ini antara supranatural dan yang lahiriah itu bagaimana cara kasat mata ini bekerja begitu, Pastor? Saya percaya bahwa ketika ada sekelompok orang-orang yang bersehati menaikkan sebuah doa, dan saya pakai istilah itu terus menerobos ke dalam alam roh, maka akan ada banyak fenomena-fenomena rohani yang akan terjadi. Yang seringkali kita lihat atau seringkali kita alami mungkin fenomena kesembuhan dan mujizat. Bagaimana orang mengalami kesembuhan dari berbagai sakit penyakit secara physically yang mereka alami. Lalu kemudian ada banyak kelepasan dari ikatan-ikatan iblis. Atau bahkan berbagai jenis mujizat yang lainnya. Ya, mujizat-mujizat kreatif, mujizat yang tidak lazim. Seperti misalkan miracle money. Lalu kemudian ada manifestasi malaikat Tuhan. Lalu ada berbagai macam fenomena lain termasuk diantaranya ya seperti yang kita dengar kisah tentang revival di Azusa Street itu, di mana tempat di mana ibadah mereka adakan, di waktu itu orang banyak melihat seperti ada kobaran api yang begitu hebat. Dan itu ternyata bukan cuma terjadi di Jalan Azusa Street. Di beberapa kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Indonesia, hal itu juga terjadi. Ya, ada banyak orang yang berdatangan karena mereka berpikir gedung gerejanya lagi kebakaran. Tapi ternyata ketika mereka dekati, itu bukan api secara lahiriah. Itu adalah api kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang kita baca di dalam Alkitab, ketika Tuhan hendak memanggil Musa, Alkitab menuliskan Musa melihat ada seperti semak belukar yang terbakar. Tapi ternyata tidak terbakar. Ya, ada api yang berkobar-kobar di semak belukar itu, tapi semak belukarnya tidak terbakar. Itu adalah manifestasi dari keilahian Tuhan, manifestasi dari perkara-perkara supernatural yang terjadi di alam lahiriah kita ini. Jadi memang tidak terlepas dari perkara supranatural ya Pastor. Tiap kebangunan rohani itu selalu terkait ke sana. Selalu punya keterkaitan ke sana. Dan yang menariknya, sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita akses untuk kita masuk ke dalam dimensi supernatural itu, yaitu lewat firman dan doa.
Nah, ketika kita menerima ada pernyataan roh, ada penyingkapan firman, atau mungkin istilahnya ada nubuatan, itu kan artinya ada suara Tuhan yang datang. Yang perlu kita lakukan adalah membangun kehidupan doa kita sesuai dengan suara Tuhan yang ada. Atau menjadikan suara Tuhan tersebut sebagai inti doa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau ada sekelompok orang yang sehati melakukan hal tersebut, saya percaya doa-doa dari sekelompok orang yang sehati ini akan menjadi seperti sebuah portal, menjadi sebuah jembatan yang menjembatani untuk perkara-perkara ilahi, perkara-perkara supernatural itu mulai bermanifestasi di alam lahiriah kita ini. Iya. Jadi lewat doa dan firman itu sendiri. Betul. Artinya ketekunan dalam berdoa dan menggali firman memainkan peranan penting, Pastor. Ya, sangat memainkan peranan penting. Jadi adalah sebuah keharusan kalau saya boleh katakan untuk setiap orang percaya terus membangun hidupnya di atas firman dan terus membangun kehidupan doa dalam kehidupan sehari-hari. Which is saya mendapati ini adalah dua aspek yang seperti sudah hampir bisa dikatakan ditinggalkan oleh gereja. Karena tanpa disadari kehidupan banyak jemaat dan bahkan para pemimpin itu sudah mulai dipengaruhi dan dicetak oleh pola dunia ini. Iblis akan melakukan segala macam cara untuk mendistract hidup kita sehingga tidak akan berfungsi menjadi pintu gerbang sorga di atas muka bumi ini. Caranya bagaimana? Iblis tidak bisa menghalang-halangi kita untuk berfungsi menjadi pintu gerbang sorga, tapi dia bisa mendistract hidup kita untuk tidak berfungsi menjadi pintu gerbang sorga. Caranya gimana? Bagaimana seringkali distraction dari iblis itu datang? Biasanya yang pertama dengan membuat kita sibuk. Sedemikian sibuk, punya banyak urusan sehingga tidak sempat berdoa. Tidak ada waktu untuk menggali firman dan mendoakan kebenaran-kebenaran firman yang sudah disingkapkan atau kita baca, kita pelajari untuk terbangun dalam hidup kita. Yang kedua, biasanya ini kelanjutan dari setelah menjadi begitu sibuk. Akan mulai menemukan banyak masalah. Jadi masalah yang ditimbulkan akibat kesibukan. Karena ketika seseorang keluar dari realita hadirat Tuhan, dia ini seperti pohon yang dicabut dari tanah, seperti ikan yang diangkat dari air. Ya, sehingga sebagai akibatnya proses kematian itu pasti akan mulai menggerogoti hidupnya. Masalah itu adalah maut dengan derajat dan bentuk yang berbeda. Sakit penyakit juga merupakan manifestasi maut, tapi dengan derajat dan bentuk yang berbeda. Nah, ketika seseorang mulai berhasil ditarik keluar dari realita hadirat Tuhan, entah karena kesibukan, entah karena banyak urusan, tapi yang pasti dia mulai keluar dari realita hadirat Tuhan, otomatis dia akan mulai menghadapi banyak masalah. Dan kalau ketika dia menghadapi banyak masalah, tidak segera mengambil tindakan ekstrim, masuk kembali dalam hadirat Tuhan, kembali mengejar realita Tuhan, maka otomatis permasalahan demi permasalahan yang terjadi dalam hidupnya akan menjadi semakin terakumulasi sehingga ya dia tidak akan pernah lagi mengalami realita Tuhan. Karena dia sudah berlari sedemikian jauh. Bahkan kebangunan rohani bisa mandek. Kebangunan rohani pasti akan mandek dan mati. Karena orang-orang percaya dan para pemimpin atau hamba Tuhan yang ada tidak lagi terhubung dengan realita Tuhan. Mata hatinya sudah berhasil dialihkan oleh si jahat untuk mulai terus tertuju kepada masalah. Padahal semakin kita perhatikan masalah, itu masalah akan kelihatan semakin besar. Dan sepertinya nanti akan membuat kita jadi tawar hati, merasa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa, dan yang semacam itu. Akhirnya kita akan jadi semakin jauh dan semakin jauh. Dan yang harus kita perhatikan adalah, kalau kita
tidak mengambil tindakan ekstrim, mengejar realita Tuhan kembali, mendisiplin diri kita sekali lagi untuk betul-betul terus melatih pikiran kita untuk hanya tertuju kepada firman, menghafalkan firman, memperkatakan firman, sampai ketika mulut kita berhenti, firman itu yang terngiang dalam pikiran kita. Makin kuat firman terngiang dalam pikiran kita, sebetulnya itu menandakan bahwa pikiran dan hidup kita itu sedang terus tertuju kepada hal-hal yang dari roh. Artinya kita sedang hidup di dalam roh. Dan kalau kita hidup di dalam roh, kita akan berfungsi menjadi pintu gerbang sorga di bumi ini. Menjadi jembatan, jadi portal untuk terjadinya keilahian Tuhan. Karena gereja itu terlahir karena keilahian Tuhan kan. Ya, seperti Kitab William Kisah Seymour Rasul ini juga pasal ya, 2, ya, seperti yang dialami William Seymour ini, Kitab Kisah Rasul pasal 2 juga menceritakan gereja Tuhan dilahirkan dalam kuasa, dalam perkara-perkara supernatural. Lah kok sekarang gereja semakin jauh dari hal-hal supernatural? Kan artinya ada sesuatu yang salah di sana. Makin lahiriah begitu ya, Makin Pastor. lahiriah, bahkan makin duniawi. Coba kebayang enggak sih kalau dalam sebuah gereja puji-pujiannya bisa dikondisikan sedemikian rupa kayak ada di diskotik. Kan orang jadi bingung, ini gereja apa diskotik? Ini diskotik apa gereja? Kan ya mungkin kita bilang ya itu untuk memaksimalkan mereka-mereka yang bertugas melayani di atas panggung. Loh, tapi kalau menurut saya sih, kalau realita Tuhan hadir, itu mau lampu terang benderang atau bahkan redup, itu tidak menjadi masalah. Ya, walaupun pada kenyataannya kita akan mendapati orang tidak lagi berfokus pada gemerlapnya lampu. Ketika realita Tuhan hadir, orang akan fokus kepada Tuhan. Mungkin untuk menggantikan api Tuhan tadi kali. Nah, Pastor, itu masalahnya kadangkala. perlu warna yang lain. Itu yang seringkali jadi masalah. Ya, orang mencoba menggantikan realita Tuhan dengan sesuatu yang lain. Sama kayak orang-orang Israel dalam kitab Keluaran pasal 32. Ketika Musa sudah sekian puluh hari ada di atas gunung, tidak turun juga, tidak ada kabar berita. Di WA enggak dijawab. Belum ada WA waktu itu ya. Masih BBM, Pastor. Ya. Yang jelas tidak ada komunikasi apapun. Nih kok jemaat Israel bertanya-tanya, ini Musa itu masih hidup atau tidak? Enggak jelas. Makanya mereka rame-rame datang kepada Harun dan kemudian mereka berkata, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa ini. Padahal realita Tuhan hadir lewat keberadaan Musa. Nah, ini Musa naik ke atas gunung sudah 40 hari, enggak ada berita. Kita butuh realita Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan? Buatkan kami Allah yang lain. Nah, jangan sampai di hari-hari terakhir ini gereja Tuhan menciptakan anak lembu emas mereka sendiri. Karena orang-orang yang seharusnya berfungsi menghadirkan realita Tuhan berhasil didistract oleh iblis. Sehingga tidak ada lagi realita Tuhan di dalam gerejanya. Bahaya ini mengenaskan. Distraction itu ya, Pastor. Itu sangat mengenaskan. Tapi betul sekali yang Pastor katakan bahwa jika kita memperhatikan jejak-jejak tokoh kegerakan, tidak ada dari antara mereka yang sibuk ya, Pastor. Memang fokus kepada doa dan firman, bahkan puasa ya, Pastor. Puasa. Itu memang sudah menjadi lifestyle yang nggak boleh ditinggalkan oleh para tokoh kegerakan. Betul. Itu menjadi sesuatu yang kalau ditinggal atau mulai berhasil didistract oleh si jahat, itu akan mengakibatkan bencana buat gereja Tuhan. Karena gereja tidak lagi akan mengalami adanya realita Tuhan. Bencana untuk gereja Tuhan ini serius sekali berarti, Pastor. Sangat serius. Karena tanpa adanya realita Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa kok di bumi ini. Kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat saja, berapa banyak dari antara jemaat yang adalah orang-orang terpandang, orang-orang terkenal, orang-orang yang berpengaruh. Kalaupun ada, pengaruh mereka tetap terbatas. Beda ketika ada realita Tuhan dinyatakan. Kita mendapati ada begitu banyak orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin secara manusiawi kurang terdidik, tidak punya gelar dan titel yang berderet-deret. Tapi ketika ada realita Tuhan yang menguasai dan menyertai hidup mereka,
Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Betul-betul ayat firman yang menyatakan yang paling kecil dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang besar. Yang paling lemah dipakai Tuhan mempermalukan yang kuat. Yang merasa diri tak mampu dan tak berdaya dipakai Tuhan mempermalukan yang berhikmat. Kenapa? Ada realita Tuhan. Amin. Kenapa sekarang ada begitu banyak orang berlomba-lomba ingin mencari gelar dan titel? Nggak salah sih. Karena itu juga akan menolong kita berfungsi secara lebih maksimal. Tapi jangan pernah lupakan, kalaupun kita tidak punya gelar dan titel, atau lebih tepatnya kalau saya boleh berkata begini, justru karena kita sudah mulai punya banyak gelar dan titel, jangan sampai kita bergantung pada gelar dan titel kita. Pastikan sikap hati dan keberadaan hidup kita tetap tertuju dan terus membawa realita hadirat Tuhan. Ingat baik-baik, ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan, ya, Tuhan berfirman, berbicara, berkata-kata kepada lautan. Ketika Tuhan berfirman, dari lautan tercipta ikan-ikan. Ketika Tuhan mau menciptakan ternak, hewan di daratan, Tuhan berfirman, dan dari daratan bermunculan hewan dan ternak. Ketika Tuhan mau menjadikan manusia, apa yang Dia lakukan? Dia berfirman dan berkata-kata pada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa. Ambil ikan dari air, ikan akan mati. Tanpa ikan, air tetap air. Tapi tanpa air, ikan mati. Tanpa daratan, hewan-hewan akan mati. Tanpa adanya hewan, daratan tetap daratan. Tuhan pun tetap Tuhan tanpa manusia. Tapi manusia tanpa Tuhan pasti mati. Dan gereja dilahirkan itu dengan manifestasi keilahian Tuhan. Tanpa adanya manifestasi keilahian Tuhan, gereja itu sama dengan institusi yang lainnya. Tidak ada yang membedakan. Itu sebabnya ketika Tuhan marah kepada orang-orang Israel karena anak lembu emas, dan Tuhan memberikan pernyataan kepada Musa, kamu dan seluruh Israel lanjut perjalanan. Aku tetap akan menggenapi janjiku, memberikan tanah perjanjian kepadamu. Tapi aku tidak akan menyertai kamu. Itu Musa berdoa menangis, minta sama Tuhan, Tuhan jangan. Oh Tuhan, tolong kami. Saya bisa rasakan betul pada saat ini bagaimana ada sebuah gelora dan ada sebuah tangisan jeritan yang seperti muncul dari dalam batin saya di hadapan Tuhan. Meminta untuk Tuhan betul-betul menyertai gerejanya, menyertai umatnya. Karena tanpa realita dan penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Musa berdoa, lupakan penggenapan janji. Lupakan tentang tanah perjanjian. Kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Hal yang sama harusnya menjadi doa dari setiap pemimpin dan hamba Tuhan. Hari ini saya berdoa kepada untuk setiap pemimpin dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah realita, kesadaran akan hadirat Tuhan itu betul-betul terpatri kuat dan ada kehausan kelaparan yang bergelora menggerakkan kembali para pemimpin hamba-hamba Tuhan untuk mengejar realita Tuhan sekali lagi. Tuhan, aku berdoa biarlah kehausan dan kelaparan untuk mengalami realitamu yang Tuhan terus taruh dalam hidupku, mulai Tuhan impartasikan kepada para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Biarlah hidup mereka kembali dikobarkan dengan kehausan kelaparan akan realita Tuhan. Karena hanya dengan begitulah sorga akan kembali nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya percaya gereja Tuhan tanpa realitas sorga bukan gereja. Itu sebabnya penting untuk para pelayan Tuhan sekali lagi mengalami ada realitas sorga nyata. Setiap jemaat punya kehausan kelaparan akan Tuhan yang sedemikian berkobar-kobar.
Sehingga lewat hidup mereka, ketika mereka berkumpul sehati 2-3 orang, realitas sorga jadi nyata. Oh, terjadilah di dalam nama Yesus, terimpartasi, termeterai dalam kehidupanmu. Amin, 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 haleluya. Pastor, memang kita secara jujur sudah sangat jarang melihat manifestasi kemuliaan Tuhan seperti yang terjadi di masa lampau, seperti di Jalan Azusa itu. Api yang benar-benar terlihat. Jadi memang dibutuhkan para tokoh-tokoh kegerakan yang sungguh-sungguh menjadikan realita Tuhan ini sebagai prioritas ya Pastor. Betul. Itu udah harga mati Pastor, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena biar bagaimanapun Pastor, kesibukan itu juga seringkali menjadi pride tersendiri Pastor. Rasanya kan kalau nggak sibuk itu kayak nggak dipakai Tuhan begitu ya Pastor. Nah, bagaimana kita sebagai para pemimpin kegerakan yang ada, para hamba-hamba Tuhan juga bisa memilah begitu Pastor, sebenarnya apa yang menjadi fungsi dan tujuan keberadaan mereka di dalam kegerakan yang Tuhan bangkitkan itu seperti apa? Bagaimana mengaplikasikan firman di dalam keluarga, pengelolaan keuangan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sebagainya? Tidak perlu bingung lagi sebab Pastor Stephen Agustinus telah menuliskannya dengan sangat detail di dalam buku Panduan Kehidupan Akurat. Ada 9 area penting dalam kehidupan yang harus kita selaraskan sesuai dengan firman. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Tidak wajar orang benar terus alami lika-liku, naik turun kehidupan. Ini saatnya kehidupan sehari-hari orang percaya memunculkan buah-buah kerajaan. Sebetulnya kita ini kan dipanggil menjadi hamba Tuhan. Apa sih esensi dari kehidupan seorang hamba? Kan hanya melakukan perintah dari majikannya. Kalau Tuhan, majikan pemilik dari kebun anggur pelayanan ini tidak memberi perintah kepada kita, tidak ada mandat dari sorga untuk kita melakukan sesuatu, tapi kita sibuk berbuat sesuatu, kan artinya itu melanggar perintah. Kita melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya segala sesuatunya menjadi semakin manusiawi dan semakin lahiriah. Kalau Tuhan hanya beri kita perintah, yuk doa aja deh. Kira-kira apa yang harusnya kita lakukan? Doa saja. Jangan menyibukkan diri dengan banyak hal yang lain. Kesibukan kita seharusnya adalah merupakan wujud pengejawantahan, manifestasi dari mandat yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Nah, kalau Tuhan tidak memberi mandat apapun kepada kita, khususnya para pemimpin, buat apa kita menyibukkan diri dengan banyak hal? Mungkin ketika Tuhan memberi mandat pada seorang pemimpin, dan pemimpin tidak bisa lagi melakukan apa yang harus dia lakukan sendirian. Dia ajak orang. Dia mulai panggil pengerja. Dia mulai membutuhkan pengerja. Dia mulai punya tim kerja. Untuk apa? Mensupport dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Itu lain cerita. Pasti ada kehidupan di sana. Pasti ada pertumbuhan di sana. Pasti ada impact di sana. Tapi kalau Tuhan tidak memberi mandat apapun, kita mencoba melakukan banyak hal karena kita lihat orang lain sukses. Apa yang kita lakukan? Kita sedang melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Yang ada bukannya memperluas pengaruh kerajaan sorga, yang adanya persaingan. Dan yang terjadi sebagai akibat dari persaingan itu tidak pernah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, persaingan selalu akan menciptakan adanya benturan. Persaingan selalu akan memanifestasikan banyak kedagingan dan kemanusiawian. Itu sebabnya gereja Tuhan semakin jauh dari pola yang ilahi. Karena gereja tidak dipimpin oleh orang-orang yang berjalan di dalam mandat Tuhan. Karenanya saya mau bertanya kepada saudara para pemimpin. Entah kenapa hari ini saya seperti mendapati ada sebuah pekerjaan roh yang berbeda dalam hati saya. Saya mau bertanya kepada saudara para pemimpin, apa mandat yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah engkau menyibukkan diri dalam pelayanan ini sesuai, selaras
dengan mandat yang Tuhan berikan kepadamu? Atau engkau sama sekali tidak tahu menahu tentang mandat yang Tuhan ingin berikan kepadamu? Mungkin saudara berkata, oh saya sudah terima mandat dari Tuhan. Matius pasal 28 mengatakan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, beritakan Injil pada sekalian bangsa. Oke. Tapi itu kan sebuah perintah yang Tuhan berikan secara general. Nah, secara spesifik dia ingin memberikan kepadamu perintah. Dia ingin memberikan kepadamu mandat yang menjadi ruang kerjamu. Sehingga kita akan betul-betul berfungsi kita akan betul-betul berfungsi di teritorial kita yang Tuhan tetapkan untuk kita. Dan kita akan merasa adanya saling membutuhkan dan punya kebergantungan satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Yang terjadi selama ini kan tidak. Masing-masing pengen menjadi pakai tanda kutip konglomerat rohani yang merasa tidak butuh yang lain-lain karena semuanya kita punya semua. Sementara yang namanya pelayanan tubuh Kristus itu pasti membuat kita saling merasa membutuhkan satu sama lain. Beda dengan yang disebut sebagai konglomerat rohani. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin meja ini katakanlah. Untuk bikin meja ini kita butuh apa? Kayu. Kita bikin Kayu sendiri. Pabrik kayu sendiri. Untuk punya pabrik kayu kita butuh pohon. Wah, kita beli lahan seluas mungkin, tanami dengan tanaman yang memunculkan kayu untuk pohon-pohonan nanti bisa ditebang. Nah, itu kan namanya kita sedang mencoba untuk membangun konglomerasi sendiri, atau kalau istilah Kristennya kerajaan sendiri. Kalau kita terus mencoba membangun kerajaan sendiri, artinya kita sedang tidak menghadirkan kerajaan sorga. Tidak heran, kita mulai lebih mengandalkan uang daripada kuasa Roh Kudus. Kalau kita membangun kerajaan sorga, kita akan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Tapi karena kita membangun kerajaan sendiri, kan Tuhan tidak memberikan support apapun. Jadi kita butuh support dari yang lain. Apa yang kita butuhkan? Kekuatan uang. Disitulah gereja Tuhan mengalami penyimpangan yang luar biasa. Kita mau buka cabang, pertanyaannya, apakah itu yang memang Tuhan suruh? Apakah itu mandat dari sorga? Atau karena kita ingin memperluas kerajaan kita? Akhirnya apa yang terjadi? Kita butuh dana, kita butuh uang. Kita tidak butuh firman lagi jadinya. Kita tidak butuh kuasa Roh Kudus lagi akhirnya. Yang kita pakai sekarang kekuatan uang. Dan inilah yang membuat gereja semakin jauh dari realitas sorga. Jadi memang mandat itu diperlukan. Seperti yang William Seymour ini, Pastor. Ternyata Tuhan memberi dia mandat untuk menghancurkan tembok rasisme antara kulit putih dan kulit hitam. Dan luar biasanya, Pastor, ternyata itu terjadi, persatuan itu terjadi bukan dengan cara-cara manusiawi, tapi dengan kekuatan realita Tuhan. Jadi ada salah satu peristiwa di mana orang-orang kulit putih dalam ibadah mereka merendahkan dirinya, Pastor. Dan menerima orang-orang berkulit hitam, bahkan meminta untuk mereka berdoa dan mengurapi mereka. Jadi bersatunya ras ini membangunkan tercetus satu nama Pentakosta baru, di mana orang-orang dari berbagai ras bersama-sama di satu ruangan berlutut memuji Tuhan. Hal ini menyembuhkan rasa takut dan benci, dan secara sukarela mereka orang-orang ini pergi menjadi misionaris. Jadi kekuatan realita Tuhan itu seperti menyertai mandat dan bukan dengan cara-cara yang manusiawi. Seperti inikah yang Pastor Stephen maksudkan dengan mandat? Betul. Karena ketika seseorang terus membangun persekutuan pribadinya dengan Tuhan, Tuhan terus menginvestasikan banyak perkara-perkara ilahi dalam hidupnya. Tuhan itu tidak pernah mau rugi. Kalau dia sudah investasi sampai titik tertentu, dia ingin mendapatkan duplikasi, ingin mendapatkan keuntungan pakai tanda kutip. Apa yang dimaksud di situ? Setelah Tuhan membangun kehidupan hamba-hambanya, menginvestasikan banyak kebenaran dalam hidupnya, Tuhan akan mulai memberi perintah. Tuhan akan mulai memberikan mandat. Nah, ketika mandat diberikan, pada saat itulah orang yang menerima mandat itu melakukan sesuatu dan ada backup dari sorga dalam hidupnya.
Nah, selama dia terus setia dengan mandatnya, pasti anugerah akan menyertai hidupnya. Hidupnya jauh dari pergumulan, hidupnya jauh dari berbagai macam pergulatan dengan kebutuhan sehari-hari. Itu sebabnya saya mau tegaskan kepada saudara hamba-hamba Tuhan, tidak peduli saudara melayani di desa terpencil, di pelosok pedalaman. Kalau itu mandat yang Tuhan berikan kepadamu, tidak usah khawatir tentang hidupmu sehari-hari. Pemeliharaan Tuhan pasti akan nyata atasmu. Karena ketika engkau berjalan mentaati mandat yang Tuhan berikan, di dalam ketaatanmu akan selalu ada pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kau butuhkan akan Tuhan sediakan di sana. Kalau kau butuh manifestasi kuasa, karena kita pelayanan di daerah, sarana dan prasarana sangat terbatas. Orang-orang juga dalam kesederhanaannya mungkin pakai tanda kutip meminta untuk adanya bukti realita Tuhan yang kita bawa. Maka saya percaya kuasa kesembuhan akan mulai menyertaimu. Berbagai mujizat dan tanda ajaib akan menyertai pelayananmu. Bahkan saya mendapatkan sebuah impresi kuat sekali. Dan ini menjadi sebuah pesan nubuatan untuk saudara hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah yang keras. Melayani di daerah yang mungkin kau anggap kering. Di daerah yang terpencil. Di daerah di mana Injil seringkali ditolak dan ditentang. Saya mau tegaskan di dalam nama Yesus. Hari ini saya mendengar Tuhan berkata, ketika engkau kembali kepada mandat utamamu, yaitu mengasihi aku dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Engkau mengejar realita hadiratku. Engkau mengejar keberadaanku dengan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Engkau akan mulai alami sampai titik tertentu. Manifestasi penyingkapan firman akan terus berdatangan dalam hidupmu. Itu akan membangun jati dirimu, membangun posisi rohanimu, dan memberikan akses kepadamu untuk masuk dalam dimensi supernatural. Dan ketika engkau mendapati akses itu terbuka, bersiaplah. Karena ketika langit mulai terbuka dalam hidupmu, kuasa ilahi juga akan mulai mengalir di dalam hidupmu dan lewat keberadaanmu. Bayangkan engkau melayani di sebuah desa atau di satu daerah yang sangat keras dan menentang Injil. Tapi engkau mendapati ada satu orang yang sakit, ada satu orang yang butuh mujizat, dan ketika Tuhan suruh engkau pergi menjumpai orang tersebut, dalam ketaatanmu engkau doakan orang itu dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Apa yang akan terjadi atas orang itu? Dia pasti akan membuka hidupnya untuk apa yang engkau sampaikan. Sampaikanlah tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan sebagai pemimpin agama Kristen, tapi sebagai pribadi yang akan membawa orang tersebut berjalan di jalan Tuhan, membawa orang tersebut memiliki kehidupan ilahi, membawa orang tersebut terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Saya yakin seluruh kampung, seluruh daerah akan terbuka untuk kerajaan sorga, dan engkau dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan itu. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Menarik Pastor mengatakan mandat utama kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Yes. Apa dasar dari statement itu, Pastor? Ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berfirman lewat Musa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Hanya itu perintah yang Tuhan berikan. Dan itu juga perintah yang terus Tuhan dengungkan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Sampai pada masa era gereja mula-mula. Itu juga yang menjadi dasar utama, fondasi utama dari orang-orang percaya. Paulus bahkan sampai berkata, yang kuingini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya karena gelora cinta akan Tuhan yang begitu kuat dalam hidup Paulus, maka Tuhan pun memberikan mandat kepada dia untuk membawa Injil itu sampai ke bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa berjalan dalam ketaatan kepada Injil atau perintah kerajaan. Dan saya meyakini hal yang sama kalau kembali masuk ke dalam gerejanya, gereja Tuhan betul-betul dikuasai roh cinta akan Tuhan. Saya yakin sesuatu yang ilahi akan mulai kembali terjadi atas gereja Tuhan. Ketika orang-orang percaya kembali haus lapar, mengejar realita Tuhan, mencari Tuhan dengan kehausan, kelaparan yang sedemikian dahsyat.
Tidak bisa dipuaskan hanya dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas keagamawian. Tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal yang sifatnya material. Tapi betul-betul mengejar realita Tuhan. Mencari keilahian Tuhan secara sedemikian rupa. Maka pada saat itulah Tuhan akan menyatakan diri ke dalam hidup orang-orang percaya. Dan saat Tuhan memanifestasikan dirinya, Alkitab menegaskan ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Gereja Tuhan sekali lagi akan menjadi tanda dan alamat. Gereja Tuhan sekali lagi akan mendemonstrasikan keilahian Tuhan. Haleluya. Pastor, tergelitik di hati saya. Distraction itu bisakah dengan pengejaran kebutuhan hidup, Pastor? Bisa sekali. Bahkan itu yang sering kali terjadi. Bahkan itu yang sering kali terjadi. Padahal Tuhan sudah memberikan janji. Kalau engkau memprioritaskan kerajaanku dan terus mengejar penggenapan isi hatiku dalam hidupmu, maka semua kebutuhanmu aku akan penuhi begitu saja. Akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 menuliskan hal itu. Lah itu kan artinya Tuhan memberikan pemenuhan hidup sehari-hari itu sebagai bonus. Kalau bonus itu kan sesuatu yang tambahan saja, bukan fokus utama. Fokus utamanya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Yesus sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu yang menjadi prioritas utama Yesus sebagai anak Allah yang sekaligus juga anak manusia. Atau anak manusia sekaligus sebagai anak Allah. Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah kalau kita sekarang, kita justru sibuk cari makan. Dalam pengertian yang lahiriah. Sementara kalau seharusnya. Baik dicari secara profesional maupun secara amatir ya, Pastor. Padahal seharusnya kita itu harus berfokus untuk mencari, mengejar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang harusnya menjadi porsi kita untuk kita lakukan. Dan kalau itu yang menjadi prioritas utama kita, Yesus sendiri telah berfirman, memberi janji, semua kebutuhanmu yang dicari oleh bangsa-bangsa lain itu akan ditambahkan kepadamu. Pastor, saya jadi terus teringat mengenai peristiwa miracle money yang terjadi di jemaat BCC. Seperti itu menjadi suatu kayak tanda begitu loh, Pastor. Betul. Bahwa umat Tuhan gak perlu takut, Nggak gak perlu khawatir dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau tentang uang yang kita punya atau uang yang belum kita punya. Nggak perlu khawatir. Sifatnya sangat supranatural Yes, ya, Pastor. Jemaat itu mengalami hal yang luar biasa. Saya pun mengalami, Pastor. Pada saat itu jadi saya ingin pulang, itu beberapa tahun lalu kan, Pastor. Ingin pulang ke Jakarta, naik mobil, mau bayar, waktu itu masih bayar pakai duit cash, tol. Pas saya buka dompet nggak ada, Pastor, duit. Jadi ada orang di sebelah saya yang kasih. Saya bayar. Nah, sampai rumah saya ambil duit di ATM tuh, Pastor. Jumlah 200.000. Saya ingat persis jumlah 200.000. 50.000 4. Saya masukin dompet, Pastor. Dompet yang kosong tadi. Nah, 50.000 itu saya mau pakai untuk beli pulsa. Sisa 150 nih untuk isi bensin. Rencana saya seperti itu. Jadi saya nyebrang dari ATM, saya nyebrang ke depan tukang pulsa. Saya isilah 50.000 pulsa paket BBM waktu itu, Pastor. Saya isi. Selesai saya pulang, Pastor. Saya buka dompet, Pastor. Itu duitnya utuh 200.000. Padahal tadi sudah sempat dipakai dan sudah saya bayar. Udah dibayar. Sudah saya bayar. Gak diambil lagi. Gak diambil lagi. Murni 200.000. Nah, cuman saya kan berpikir ini beneran bagaimana? Waktu itu lagi kuat banget peristiwa miracle money itu, Pastor. Banyak yang mengalami. Nah saya pikir seperti ini. Oke, sebagai pembuktian itu tukang konter pasti nggak lupa dengan saya, Pastor. Di malam hari pasti dia mengadakan perhitungan. 50.000 lumayan lah, Pastor. Kalau ada selisih kan besar. Nah, saya pikir dia nggak mungkin lupa sama saya karena saya ada tandanya kan, Pastor. Jadi saya sengaja datang ke situ di malam hari, Pastor. Cuman buat nanya-nanya aja. Kali aja dia tahu-tahu, Pak tadi belum bayar, begitu kan. Ternyata waktu saya datang nanya-nanya, nggak ada koreksian sama sekali dan benar-benar, dan saya pikir, ini benar-benar luar biasa ya, walaupun mungkin angkanya ya 50.000, tapi itu kayak seperti pembuktian begitu, Pastor. Tuhan itu nyata dan benar. Yang supranatural itu terwujud dalam bentuk lahiriah. Betul. Nah, seharusnya gereja Tuhan nggak perlu takut ya, Pastor. Nggak perlu takut.
Karena memang uang itu cukup menakutkan, Pastor. Entah bagaimana angka itu kayaknya menjadi momok yang sangat menakutkan. Kita pernah mengalami sebagai satu jemaat, ada rentetan peristiwa miracle money. Ya, ada banyak cerita, ada banyak kesaksian, tapi saya tidak perlu cerita di sini. Yang saya mau tegaskan adalah pada waktu rentetan peristiwa miracle money itu terjadi, saya itu doa sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, aku tuh kan pemimpin jemaat. Aku sendiri nggak mengalami miracle money itu. Jemaat yang cerita begini begitu, ada belanja di pasar, uangnya tetap utuh. Seperti yang tadi Gideon cerita juga, sudah pakai beli pulsa, uangnya utuh. Ada lagi yang mendapat di ATM. Ya, jadi secara digital account uangnya bertambah tapi tidak ketahuan dari mana dan siapa yang transfer. Bahkan ada yang jatuh dari atap langit, bukan atap langit, dari atap-atap ini, langit-langit ini jatuh begitu rupa, dan itu terjadi rentetan peristiwa. Saya tanya, kenapa saya nggak ngalami ya Tuhan ya? Lalu Tuhan memberikan sebuah statement, kamu itu kan pemimpin. Kalau kamu mengalami, banyak orang akan cerita, ya itu karena kamu dekat sama aku. Tapi kalau jemaat yang mengalami, kan jemaat itu selalu dikonotasikan sebagai orang biasa, yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau mereka yang mengalami, mulut orang-orang itu akan terbungkam dengan sendirinya. Artinya apa? Dalam kedaulatanku, aku memang bekerja. Nggak ada urusan masalah dekat dengan Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan. Kalau aku bekerja, aku bekerja. Lalu kemudian Tuhan memberikan sebuah statement. Lewat rentetan miracle money ini, aku membuktikan, dan ini sebuah message untuk gerejaku, bahwa aku lebih berkuasa dari uang di atas muka bumi ini. Jangan bilang uang itu tetap berkuasa di bumi ini. No. Tuhan bilang, bumi ini milikku dan aku tetap lebih berkuasa dari uang. Tinggal permasalahannya hati orang-orang yang ada. Mereka memilih untuk mencintai Tuhan atau cinta uang. Karena di mana hatimu berada, disitulah di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jadi kita itu mau menganggap Tuhan itu sebagai apa? Kalau kita cuma anggap Tuhan, ya dia Tuhan, dia penyelamat, ya sudah. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang paling berharga dan satu-satunya, otomatis hati kita akan melayani dia. Hati kita akan mencintai dia. Tapi kalau tanpa sadar, kita punya sebuah persepsi. Oh, kalau aku punya tanah, aku punya rumah, itulah harta. Otomatis di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menjadikan hal-hal yang lahiriah itu sebagai acuan harta, tentu saja hati kita tertuju ke sana. Tidak heran kita kemudian menjadi hamba mamon. Nah, kalau pemimpin, kalau jemaat sama-sama punya sebuah persepsi bahwa Tuhan itu ya Tuhan, tidak bisa atau tidak mungkin dijadikan sebagai harta kita satu-satunya dan yang paling berharga. Cilaka seperti itu. Tidak heran semua kita walaupun di gereja menyanyikan Yesus Tuhan, tapi ternyata yang menguasai hidup kita bukan Yesus. Yang menguasai hidup kita adalah mamon. Nggak heran gereja semakin jauh dari realita Tuhan. Gereja semakin jauh dari perkara-perkara supernatural. Iya. Jadi ini masalah hati ya, Pastor. Yes. Kalau hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan yang memelihara kehidupan kita sepenuhnya. Yes. Bagian kita fokus saja, terus menyelesaikan kehendak fokus Tuhan. mengejar realita Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Karena Alkitab jelas menuliskan, kitab 1 Yohanes kalau saya nggak salah pasal yang kedua menuliskan, kalau cinta akan dunia masih ada dalam hidup kita, otomatis cinta kepada Bapa tidak akan pernah bisa bertahan. Kalau kita mau betul-betul mencintai Bapa, ya kita tidak boleh cinta dunia. Bahkan kitab Yakobus juga menuliskan, siapa yang mencintai dunia ini memposisikan dirinya jadi musuh Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi sahabatnya Tuhan, ya kita harus siap dimusuhi oleh dunia ini.
itu konsekuensi. konsekuensinya. Ya. Kita nggak mungkin mencintai Tuhan dan dunia ini pada saat yang bersamaan. Itu selingkuh namanya. Pasti akan lebih mencintai yang lain ya, Pastor. Pasti akan mencintai salah satu dari antara duanya. Nggak mungkin kita berkata, oh hatiku begitu besar, cintaku begitu melimpah, aku bisa mencintai Tuhan dan mencintai dunia ini. Apa bedanya saya berkata saya mencintai Sinta dan Ani dan siapa lagi gitu kira-kira. Nggak bisa. Kita mencintai satu ya satu. Nggak mungkin kita bilang aku mencintai Sinta, Ani, Tanti dan sebagainya sama rata. Gombal, bohong itu, pembual dan pendusta masuk neraka. Iya. Kalau cinta Tuhan ya cinta Tuhan aja. Iya. Nah mungkin kita bisa cinta Tuhan lalu lirik-lirik dunia ini. Nggak mungkin, nggak boleh. Iya. Itu udah aturan main, pattern, polanya begitu, Pastor. Ya, bukan cuman aturan main dan pola serta pattern, itulah keberadaan kita. Iya. Kita nggak mungkin mencintai si A dan si B sama rata, nggak mungkin. Iya. Ya, nggak bisa. Cuman kebohongan tadi Itu ya, Pastor. hanya kebohongan Iya. saja. Iya. Itu dusta itu. Nah, Pastor, ada yang menarik nih, Pastor, di dalam kegerakan yang William Seymour pimpin. Ternyata, Pastor, kegerakan ini juga ingin dibungkam. Jadi ada banyak penolakan, bahkan usaha untuk membubarkan kegerakan ini. Nah, namun ada yang bernama Sidney Alstrom, seorang ahli sejarah gereja yang terpandang dari Universitas Yale di tahun 1972, mengakui Seymour memberi pengaruh besar dalam gerakan Kristen di Amerika daripada para pemimpin berkulit hitam lainnya. Ya. Jadi di tahun 1972 akhirnya ada pengakuan yang secara sah diucapkan. Nah, kenapa, Pastor? Selalu ada saja di dalam kegerakan itu yang sepertinya ada perlawanan-perlawanan, dan yang sering kali saya dengar itu, Pastor, ungkapan sesat. Kenapa ada muncul orang-orang seperti tersebut? Apakah ini memang dalam suatu film satu lawan dari tokoh utama sehingga film ini jadi lebih menarik, atau hanya figuran yang harus kita abaikan? Bagaimana meresponi hal ini, Pastor? Pas lagi ulang tahun, udah makin tua, kok belum ada gandengannya sih? kumpul keluarga, Mana pasangannya? Kok nggak dibawa? Masih sendiri aja nih. kenikahan teman, Pergi ke kondangan mulu. Kapan nikahnya? situasi ini rasanya familiar bagi kita yang belum ada pasangan, bukan? Ingin santai menunggu datangnya pasangan, tapi jadinya resah karena perkataan orang-orang. Sebenarnya, kapan sih waktu yang tepat punya pasangan? Kira-kira seperti apa kriteria pasangan yang tepat yang dari Tuhan? Dan bagaimana mendapatkannya ya? Temukan jawaban detailnya di dalam buku Pasangan Profetik yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Buku ini akan menolong kamu untuk menemukan pasangan hidupmu di dalam Tuhan. Langkah-langkah praktis dalam buku ini akan menolong kamu untuk mulai melihat dan menata perjalanan menuju kepada pernikahan yang kudus. Sebab tujuan Allah dalam pernikahan hanya akan dipahami sepenuhnya ketika kita menemukan seorang sahabat dan pasangan yang sejati di dalam satu destiny yang sama. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi 0896 8088 8929 atau 0817 4927 954 dengan Bapak Lukas. Jomblo itu nasib, tapi single itu pilihan. Saya percaya itu hanya figuran saja. Ya, di mana-mana, di setiap kali ada kegerakan, iblis akan selalu berusaha mengacaukan kegerakan itu. Dalam setiap movement dan revival akan selalu ada oposisi yang dari neraka yang mencoba untuk mendistract
dan membuat kekacauan di tengah kegerakan yang ada. Makanya nggak usah diurusin. Ya, kita nggak perlu berfokus kepada oposisi, kita tidak perlu berfokus kepada berbagai tantangan yang secara manusiawi memang biasanya akan terjadi. Yang harus kita lakukan hanya fokus saja kepada mandat yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Apa mandat yang Tuhan berikan kepada kita? Fokus saja di sana dan kita akan mendapati tangan Tuhan yang akan bereskan itu semua. Amin. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Itu sikap hatinya Pastor. Yes, itu sikap hati saya dan itu sikap hati yang saya mau tularkan kepada semua pemimpin-pemimpin rohani dan orang-orang yang Tuhan panggil untuk bergerak bersama-sama membawa kegerakan kembali ke dalam gerejanya. Jangan pernah berfokus kepada mulut nyinyir, omongan-omongan sumbang dan berbagai macam celaan yang disampaikan orang. Sadari saja kita memang bukan orang yang sempurna. Tuhan memang pakai kita memang dipanggil sebagai the man of God, tapi ingat selalu kita masih tetap manusia biasa. Masih ada banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang kita miliki. Kalaupun kita sudah mencapai kesempurnaan pakai tanda kutip, biarlah tantangan dan pergulatan, perlawanan itu menjagai kita untuk tetap rendah hati. Amin. Yesus saja menghadapi perlawanan. Masa kita enggak Masa ya, kita enggak menghadapi perlawanan. Selama kita masih ada dalam dunia ini dan selama pengaruh si jahat masih bisa bekerja lewat orang-orang tertentu yang memberi diri untuk dikuasai si jahat, perlawanan akan selalu ada. Amin. Sampai tiba waktunya nanti. Alkitab menuliskan Bapa sendiri menaruh semua musuh-musuh kebenaran itu untuk ada menjadi tumpuan kaki kita orang-orang percaya. Pada saat itulah tidak ada lagi perlawanan, oposisi, ataupun tantangan terhadap kebenaran. Tapi selama Bapa di sorga dalam kedaulatannya belum menaruh musuh-musuh kebenaran itu menjadi tumpuan kaki kita orang-orang percaya, ya kita masih akan terus menghadapi perlawanan. Tapi it's okay, nggak usah jadi big issue, nggak usah diurus. Makin diurus-urus, makin dilihat-lihat, semakin dia nebeng ketenaran kita. Ya kan kadang-kala gitu. Kalau ada orang yang lagi menonjol, biasanya diserang, dikritik dan sebagainya. Apa tujuannya? Nebeng keterkenalannya. Ya, apalagi kalau kemudian orang ini meresponi orang yang nyerang ini. Wah, ya enak ini orang yang nyerang dapat platform soalnya. Jadi dia akan lebih berkoar-koar. Makanya udahlah, lupakan saja. Yang penting kita fokus untuk memperluas pengaruh kerajaan sorga. Dengan sendirinya pengaruh orang-orang yang nyinyir ini akan lenyap ditelan oleh pengaruh ilahi yang Tuhan hadirkan lewat hidup dan pelayanan kita. Baik Pastor Stephen, apa kesimpulan yang Pastor Stephen bisa sampaikan di dalam tokoh kegerakan William J. Seymour ini, dan sekaligus Pastor Stephen bisa menutup dalam doa? Yang pertama yang saya mau tegaskan, kita gereja Tuhan sangat membutuhkan terjadinya pencurahan roh sekali lagi. Kita membutuhkan orang-orang seperti William Seymour, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan realita kegerakan, menghadirkan realita revival. Bukan cuma sekedar memotivasi orang, bukan hanya sekedar untuk memunculkan pengharapan orang, tapi menghadirkan kegerakan itu sendiri, mencetak hidup orang, memastikan kehidupan orang jadi semakin cinta Tuhan lebih dari apapun juga. Itu yang sangat kita butuhkan. Dan yang kedua yang saya bisa tegaskan adalah pastikan kalau Tuhan mulai bekerja dalam hidupmu, engkau tidak menganggap yang lain sebagai saingan. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan kalau saya boleh tegaskan, dari antara sesama para pemimpin hamba-hamba Tuhan yang paling sederhana sekalipun, kita tetap membutuhkan mereka. Itu sebabnya ayo kita bangun sikap hati kita secara akurat. Jangan membangun kerajaan pribadi, tapi mari kita bangun kerajaan sorga. Di dalam realita kerajaan sorga, kita akan memanifestasikan pelayanan tubuh, bukan pelayanan individual lagi. Dan kalau kita memanifestasikan pelayanan tubuh, artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Jagai hatimu. Pastikan dari waktu ke waktu engkau tidak terdistract kepada hal-hal yang sifatnya manusiawi lahiriah, sebutan, gelar, titel, terus apalagi penyebutan-penyebutan
nggak usah ribut lah. Oh, saya ini apostel, saya ini prophet atau apapun juga. Udahlah, nggak usah ribut dengan hal-hal seperti itu. Berfungsi saja sesuai dengan mandatmu. Dan saya percaya saat engkau terus mentaati mandat yang dari Tuhan, keilahian sorga, penyertaan Tuhan akan semakin bertambah nyata. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah lewat program pada saat ini, hati yang haus, yang lapar, untuk kembali mengejar peristiwa-peristiwa supernatural, realitas sorga, realita keberadaan Tuhan sendiri. Mulai Tuhan impartasikan, Tuhan tanamkan dalam batinmu, sehingga engkau tidak puas lagi dengan ibadah yang biasa-biasa saja. Apalagi ibadah yang sangat manusiawi. Kehidupan jemaat yang kelihatannya dilawat Tuhan saat ibadah, tapi kehidupan sehari-harinya selalu mengalami kekalahan. Engkau tidak puas dengan itu semua. Saya berdoa, realita Tuhan mulai engkau kejar, mulai engkau cari sedemikian rupa. Dan ketika realita Tuhan menyertaimu, memastikan kehidupan sehari-harimu penuh kemenangan, penuh kemuliaan. Biarlah apa yang Tuhan bangun dalam dirimu, mulai Tuhan bangun dalam kehidupan setiap jemaat yang Tuhan percayakan padamu. Sebagaimana engkau selalu hidup berkemenangan, jemaat pun selalu hidup berkemenangan. Sebagaimana kemuliaan sorga terus menyertaimu, biarlah kemuliaan sorga yang sama menyertai kehidupan sehari-hari setiap jemaat yang Tuhan percayakan padamu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Wow, pemirsa, jangan lupakan bahwa mandat utama kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Sampai jumpa lagi di dalam Frekuensi Sorga. Be accurate and stay connected.